Kejadian di Taliban membuat saya bertanya-tanya, bagaimana yang dikatakan oleh yang terhormat, yang mulia Bapak Yusuf Kalla, katanya Taliban sekarang sudah berubah. Berubah apanya, Pak? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi di hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021. Sahabat Indonesia, hari ini saya ingin mengabarkan kutipan berita dari Daily Mail yang saya baca. Dilaporkan atlet bola voli cantik dari Afghanistan, Mahjamin Hakimi, konon dipenggal kepalanya oleh Taliban. Kejadiannya simpang siur, ada yang mengatakan awal Oktober, ada yang mengatakan pertengahan Agustus, tapi terjadi pada saat Taliban menguasai Kabul. Sahabat Indonesia, ini tragedi yang luar biasa. Pada saat rezim Taliban menguasai Afghanistan, satu hal yang dikatakan oleh mereka bahwa perempuan dilarang berolahraga, khususnya di ruang terbuka. Ini tragedi. Kelompok Islam Puritan Taliban ini benar-benar sudah kehilangan akal sehat dan tidak bernalar menurut saya. Saya tidak tahu apa yang mereka yakini, ajaran apa yang mereka anut, sehingga begitu ada pembeda yang jelas antara perempuan dan laki-laki. Di seluruh belahan dunia sudah marak terjadi tentang persamaan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan. Tapi di Taliban seolah-olah mundur ratusan tahun. Perempuan kembali menjadi komoditas yang harus ditekan. Tidak boleh keluar rumah dengan hijab biasa, harus berburka. Kemarin ada juga perempuan yang dipotong kepalanya karena tidak mau pakai burka. Ada juga perempuan yang dipotong jarinya karena jarinya memakai kutek. Dan sekarang ada informasi atlet cantik Mahjamin Hakimi dipenggal kepalanya karena mereka memang anti terhadap perempuan yang berolahraga. Saya tidak tahu mengapa mereka begitu tidak peduli dengan persamaan hak laki-laki dan perempuan begitu dimarginalkan oleh kelompok Puritan Afghanistan, yaitu Taliban ini. Sahabat Indonesia, kenapa topik ini saya angkat di hari Minggu ini? Karena yang pertama saya berduka, atlet cantik ini luar biasa, prestasinya tinggi, cantik, dan permainannya juga hebat begitu ya. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali bahwa bahaya Talibanisme itu bisa berpotensi menjalar ke Indonesia karena bibit-bibitnya sudah ada ke arah sana. Ada beberapa kelompok sekarang ini yang agak puritan menurut saya juga mulai mengkebiri hak dan peran perempuan di Indonesia. Perempuan seolah-olah merupakan umat warga kelas 2 begitu. Ini kan aneh. Dan ini bertabrakan sekali dengan arus besar yang terjadi sekarang bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan peran dan hak maupun kewajiban. Sahabat Indonesia,
Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi. Yang diperjuangkan oleh Kartini bukan pakaian, tapi pikiran. Bagaimana perempuan Indonesia ini mempunyai kesetaraan, peran kesetaraan dalam melakukan pemikiran dan bebas melakukan apa saja dalam koridor yang berlaku di negara ini. Ini menurut saya harus dimaknai dengan serius, hati-hati bagi pemerintah, bagi kita semua, jangan sampai bahaya laten Talibanisme ini bisa menular ke Indonesia. Karena bibit-bibitnya, itu sel-selnya ini sudah banyak ini. Dan dulu pernah saya katakan ini bisa menjadi semacam peluit anjing sehingga mereka bisa bangkit kembali. Kelompok-kelompok Puritan dan radikalis ini banyak sekali. Nah, kelompok Puritan dan radikalis ini pada saat melakukan aksinya, dia akan menjadi teroris yang luar biasa, mengancam kemanusiaan. Kejadian di Taliban membuat saya bertanya-tanya, bagaimana yang dikatakan oleh yang terhormat, yang mulia Bapak Yusuf Kalla, katanya Taliban sekarang sudah berubah. Berubah apanya, Pak? Berbahaya tetap Taliban ini. Dan saya salah satu yang tidak percaya dengan narasi yang dibangun oleh Pak Yusuf Kalla bahwa Taliban yang sekarang berbeda dengan Taliban 20-30 tahun yang lalu. Mohon maaf, saya tidak percaya. Buktinya nyata, mereka masih brutal. Dan kita sebagai anak bangsa harus membentengi Indonesia, jangan sampai bahaya laten Taliban itu datang dan merangsek ke negeri kita yang tercinta. Negeri yang indah ini penuh warna, beragam etnis, suku, bangsa, dan agama ini harus tetap ada dan tidak boleh diganggu oleh paham-paham Puritan seperti Taliban atau yang lain. Nah, pada titik ini saya ingin menyuarakan suara saya kepada Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP, kerjamu apa? Pancasila harus menjadi isme, ideologi setiap warga bangsa. Bukan hanya ideologi negara, tapi merupakan panduan atau direction bagi setiap anak bangsa Indonesia ini untuk berperilaku dan berpikir. Tapi sampai detik ini kami tidak melihat tuntunan atau panduan real yang dilakukan oleh BPIP. BPIP kemana sekarang? Kita setiap tahun tanggal 1 Oktober memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Saktinya di mana Pancasila kalau tidak diselaraskan dengan situasi kekinian? Tantangan Pancasila tahun 60-an dan sekarang tahun 2020-an ini berbeda. Harusnya BPIP membuat update sehingga Pancasila ini benar-benar menjadi benteng ideologi kita untuk menangkal ideologi transnasional. Ini selalu saya suarakan, makanya saya kemarin pada saat membaca berita ada atlet bola voli yang dipancung di Afghanistan, saya harus bersuara untuk mengingatkan kembali kepada negara, pemerintah, aparat keamanan, kemudian beberapa lembaga yang terkait, maupun untuk kita semua harus aware, harus peduli dan hati-hati terhadap adanya ancaman bahaya laten Talibanisme. Sekali lagi saya katakan, kita tidak ada lagi bahaya laten komunisme. Yang terjadi adalah bahaya laten Talibanisme ataupun radikalis yang lain, dan ini berpotensi secara faktual bisa mengganggu ideologi kebangsaan kita, Pancasila. Jadi sahabat Indonesia, opini ini adalah opini kewaspadaan buat kita semua. Contoh konkret yang tragis sudah kita lihat di Afghanistan, bagaimana ulah Taliban yang ternyata tidak pernah berubah, tetap brutal. Jangan sampai
langkah-langkah dari orang-orang Islam puritan seperti Taliban ini masuk ke Indonesia. Kita harus membentengi anak-anak muda kita agar tidak tercemar dengan ideologi-ideologi ngawur yang menyesatkan dengan berlabel agama. Agama yang begitu mulia dan indah sering digunakan untuk mengelabui atau menyesatkan masyarakat atau rakyat. Ini yang membuat saya prihatin. Mudah-mudahan ini keprihatinan sama di antara kita. Yang jelas kita harus waspada. Kalau negara, pemerintah, aparat, atau lembaga lain tidak bertindak apa-apa, mari kita bertindak di ruang kecil kita, di keluarga kita masing-masing untuk melindungi anak-anak kita. Jangan sampai ideologi mereka tercemar oleh ideologi asing yang berpotensi merusak Indonesia. Ini yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya di akhir pekan ini. Saya mengucapkan selamat beristirahat, berlibur bersama keluarga. Salam hormat saya kepada keluarga Anda dan orang-orang terdekat Anda. Tetap saya mengingatkan menggunakan masker, jangan lupa. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKP.